Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbana dari UPT SD Negeri Jati 1, CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan observasi praktek coaching terhadap teman CGP saya. Dalam kegiatan praktek ini, saya berperan sebagai observer, rekan CGP saya Bu Yuni berperan sebagai coach, dan Bu Vita sebagai coachee. Adapun kegiatan ini nanti meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isbana. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah Bu, kabarnya hari ini saya baik. Bu Isbana, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sebelum melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kegiatan coaching kita hari ini, saya sebagai observer akan menilai coach dan coachee sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci dari coachee? Dan bagaimana seorang coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan mengutamakan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu, untuk kompetensi nanti yang akan saya kembangkan pada waktu saya coaching nanti adalah hadir seutuhnya atau present. Kemudian saya juga ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, selanjutnya dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan secara aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya nanti. Jadi Bu Yuni ingin mengembangkan dua kompetensi secara spesifik ya, yakni mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Lantas indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk mengembangkan coaching kali ini? Ya, pada coaching kali ini saya inginnya itu nanti coachee saya ini bisa menemukan ide Bu atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu.
praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coachingnya. Setelah itu kita nanti akan ngobrol kembali, nggih Bu. Baik Bu Isbana, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Vita, bagaimana kabar kamu hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Oh ya, hari ini Bu Guru ingin ngobrol sama kamu. Kira-kira 15 menit atau 20 menitan. Kamu bisa? Iya Bu, bisa. Ya. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu itu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Itu ada masalah apa? Saya merasa tidak nyaman di kelas Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman saya di kelas. Sebenarnya saya ingin banget ngobrol sama Ibu. Karena ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya ingin curhat kepada Ibu tapi malu. Tapi Alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu dengan Bu Guru. Jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan setelah nanti kita ngobrol ini? Iya Bu, saya ingin setelah nanti bisa bicara dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Terus mungkin masih ada lagi? Iya Bu, selain itu saya merasa tidak nyaman di kelas Bu, sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Baik, apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok saya selalu yang bekerja sendiri, sementara mereka hanya ngobrol dan bermain. Jadi saya memutuskan lebih baik saya bekerja sendiri dan tidak ikut kerja kelompok, Bu. Baik, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Iya Bu, setiap kerja kelompok itu sebenarnya saya juga mengajak teman-teman untuk bekerja sama. Saya juga selalu memberitahu kalau mereka tidak bisa mengerjakan soal, Bu. Kalau boleh Ibu coba simpulkan nih ya, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu? Betul Bu, karena setiap kali kelompok pasti saya saja yang mengerjakan, sedangkan mereka tidak mau mengerjakan Bu. Jadi saya lebih baik mengerjakan sendiri, karena saya lebih nyaman Bu. Baiklah, sekarang kamu sudah tahu masalahnya. Apakah ada lagi yang lain? Sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya sih teman-teman saya itu baik, Bu, sopan, dan juga sayang kepada saya. Atau mungkin mereka seperti itu karena mereka tidak bisa ya, Bu. Atau cuma saya saja yang tidak mau terbebani oleh mereka ya, Bu. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan, Fit? Iya, pertama mungkin saya harus minta maaf kepada mereka karena sikap saya, Bu. Kemudian kedua, saya jadi memahami mereka. Mungkin mereka seperti itu karena mereka memang tidak bisa. Dan yang ketiga, sebenarnya saya bangga sih Bu, karena mereka percaya kepada saya. Kemudian setelah ini, kalau begitu saya mau ikut kerja kelompok Bu, dan saya tidak lagi akan menyendiri Bu.
bagus sekali. Bu Guru sangat setuju dengan rencananya Vita tadi. Bu Guru juga bangga sama kamu, Fit. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan selain itu? Iya, Bu. Kalau begitu, setelah ini saya akan membuat kerja kelompok, Bu, belajar di kelas, dan saya juga akan bersedia apabila teman-teman meminta bantuan saya, Bu. Itu selama saya bisa membantu. Berarti apa yang kamu maksud itu adalah tutorial sebaya, Vita? Tutorial sebaya, apa itu, Bu? Oh iya, tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, ya, Bu. Akhirnya saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang kamu lakukan berikutnya? Iya, Bu. Saya setelah ini akan bergabung dengan teman-teman, tidak menyendiri lagi. Kemudian saya akan bekerja sama dalam kelompok dan juga saya akan membuat tutorial sebaya seperti yang Bu Guru sampaikan tadi. Baiklah, Bu Guru suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini, Vita? Iya, setelah ini berarti saya akan langsung menemui teman-teman saya di kelas, Bu, dan saya akan mengungkapkan adanya kegiatan tutorial sebaya tadi, Bu. Oh iya, begitu. Luar biasa, hebat. Kamu pasti bisa. Semangat karena ilmu yang akan kamu berikan kepada temanmu akan membuat kamu menjadi lebih paham terhadap materi tersebut. Good job. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Dan alhamdulillah sekarang saya merasa lebih baik dan semangat lagi, Bu, untuk bertemu dengan teman-teman. Ya, syukurlah. Tetap semangat ya, Vita. Baik, Bu. Halo Bu Yuni. Bu Yuni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Vita. Bagaimana Bu? Tadi kegiatan coachingnya? Nggih, Bu. Alhamdulillah, Bu. Coaching saya dengan Bu Vita tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih sebagai pasca observasi ya. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Menurut saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, yaitu Bu Vita, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi secara mandiri. Tadi juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, agar Bu Vita itu sebagai coach dapat menemukan permasalahannya sendiri dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai rencana aksi yang dibuat. Oke. Oke Bu Yuni, menurut saya sebagai observer ya Bu, kegiatan coaching yang dilakukan Bu Yuni tadi dengan coach sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah terlihat semuanya dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Bu Yuni juga sudah present atau hadir seutuhnya untuk Koci. Bu Yuni dengan sabar mendengarkan keluh kesah Koci. Kemudian Bu Yuni juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memantik Koci untuk menemukan ide-ide sebagai solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching yang sudah Bu Yuni lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam melaksanakan coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan mengutamakan potensi. Oh ya Bu, satu lagi pertanyaan boleh? Iya Bu Isbana, silahkan boleh Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah ini yaitu saya ingin lebih memahami lagi Bu mengenai alur tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi Bu. Dan saya juga ingin lebih memperdalam mengenai pertanyaan berbobot nggih Bu. Nanti supaya dalam melaksanakan proses coaching saya dapat membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya yang ide-idenya berasal dari coach itu sendiri. Saya juga inginnya mau menerapkan coaching dalam kehidupan saya sehari-hari, Bu. Oke. Oke, Baik, begitu ya Bu. ya. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.